Teman-teman, jumpa lagi sharing bersama Toyspediana dan Diecastspediana. Kali ini kita akan bahas tentang tips bagaimana belanja teen toys. Oke teman-teman, seperti yang saya buka tadi, kali ini kita akan memberikan sedikit tips bagaimana cara membeli mainan teen toys. Untuk diketahui bahwa mainan teen toys itu mainan umumnya itu adalah mainan yang sudah lama, dalam pengertian mungkin at least lebih dari 15-20 tahun yang lalu, karena memang banyak sekali merek-merek mainan itu sudah memberhentikan produksi daripada mainan tersebut karena memang dari segi safety itu tidak aman buat anak-anak. Untuk diketahui bahwa yang namanya teen toys ataupun mainan-mainan yang lain itu umumnya marketnya adalah anak-anak kecil, anak-anak yang mungkin di bawah usia 10 tahun ataupun bahkan di bawah usia daripada balita. Jadi faktor safety itu akan memberikan kenyamanan kepada orang tua terhadap mainan yang diberikan kepada anak-anak mereka. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang khususnya adalah teen toys. Nah, memang teen toys itu saya ambil contoh, ini adalah kemarin saya beli mainan ini kurang lebih seperti ini dengan kondisi ininya udah hampir patah ya. Ada teman saya yang bertanya, "Om, kok mainan seperti ini aja Om masih beli?" Pertama, alasannya adalah karena memang saya belum memiliki pesawat seperti ini ataupun jenis seperti ini. Saya sendiri tidak menemukan mereknya, saya coba muter-muter, tapi ini sepertinya adalah made in Japan. Dengan kondisi dia punya vintilnya ataupun apa ya nih, ininya sudah hampir putus karena memang tidak lengkap dan pastinya dalam kondisi rusak. Dan juga ini dia punya roda depannya sudah sedikit bengkok. Alasan pertama yang kenapa saya beli ini karena memang saya belum punya. Kedua, ini paling nggak memberikan lepas dahaga daripada saya belum punya, saya yang penting punya aja dulu. Masalah kondisi nanti kita bisa, siapa tahu di kemudian hari kita bisa menemukan seller yang menjual pesawat ini dalam keadaan yang baik. Jadi tips yang pertama aja adalah kalau memang kita suka terhadap barang itu, ya beli aja apapun kondisinya selama harganya masih wajar menurut ukuran masing-masing. Berapa wajarnya itu ya kembali kepada diri kita masing-masing sebagai seorang penggemar ataupun penikmat daripada teen toys itu. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang bisa menemukan mereknya ataupun merek apapun ada dalam keadaan kondisi ada boxnya ataupun kondisi yang masih jalan, itu istilahnya udah bonus yang cukup banyak. Jadi tips yang kedua adalah kita lihat kelengkapan dari mainan yang kita incar tadi. Ketiga adalah kita cari mereknya jika kita bisa menemukan mereknya. Yang ini saya lupa mereknya apa dan saya sendiri belum menemukan marking yang ada di pesawat ini walaupun kondisi pesawatnya seperti ini ya. Nah, pesawat yang kedua adalah ini pesawatnya. Nah, kebetulan ini kondisinya lebih baik daripada itu walaupun dia memiliki sedikit karat di ininya, di mana? Di bagian sayap ya. Nah, kemudian untuk mereknya saya belum juga menemukan, tapi keyakinan saya adalah ini adalah made in Japan. Karena saya juga memiliki edisi yang made in Thailandnya. Jadi saya pernah ngebahas di edisi sebelumnya tentang teen toys bahwa memang grade daripada mainan teen toys itu pertama Eropa, kedua Jepang, ketiga Taiwan, keempat Cina, bahkan ada Korea. Walaupun yang untuk Korea tidak banyak. Saya akan tunjukkan bahwa pesawat ini dalam edisi Taiwannya. Mungkin kamera bisa lihat di atas itu, mungkin bisa di zoom. Kurang lebih itu sama. Jadi pesawatnya sama, hanya bedanya yang ini made in Japan, yang di atas itu adalah made in Taiwan. Sama-sama tipenya pesawatnya sama, dia punya liverynya sama, tetapi detailnya beda, navy-nya beda, kemudian ininya beda, dia punya ini bisa terbuka, sedangkan itu adalah satu plastik yang utuh.
memang sengaja tidak saya turunkan karena cukup dengan jelas saya bisa menunjukkan bahwa ada perbedaan merek-merek walaupun dengan jenis mainan yang sama. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa jika ada suatu produk yang sukses di pasaran, pasti ada orang ataupun merek lain yang mencoba meniru daripada produk tersebut. Jadi yang ketiga tadi adalah carilah kalau memang kita ketemu mereknya dan buatan dari mana. Yang jelas yang paling tinggi itu made in Eropa, khususnya Jerman, kedua itu Jepang, ketiga ada Taiwan, keempat China, ataupun bahkan ada yang Korea. Yang Korea ini yang sedikit lebih lebih sedikit produksinya, ataupun kemungkinan besar adalah lebih sedikit yang masuk Indonesia. Nah, untuk diketahui bahwa koleksi Tintoys yang saya miliki ini adalah saya dapatkan dari pasar Indonesia, kecuali yang ini. Nah, ini pun pernah saya bahas di konten sebelumnya bahwa ini adalah repro daripada Tintoys. Kita gampang untuk melihat itu barang repro apa tidaknya ya. Pertama dari kondisi cat. Kita harus akui bahwa negara kita Indonesia itu memiliki tingkat kelembaban yang cukup lembab. Jadi menyebabkan adanya karat, cat tidak menjadi lebih mengkilat lagi. Seperti yang kita perbandingkan dengan sini kan beda nih. Dari segi kualitas catnya udah berbeda. Pertama ya dari umur, kita nggak bisa bohong untuk itu. Nah, tetapi adanya repro mainan Tintoys ini khususnya di Jepang, karena memang saya pernah tunjukkan bahwa ini ada salah satu sumber repro daripada Tintoys yang ada di Jepang. Nah, untuk mencari referensi daripada Tintoys yang beredar di pasaran, kita bisa menggunakan marketplace khususnya eBay, karena di eBay itu banyak sekali merek-merek ataupun Tintoys yang tersedia. Kebetulan ini saya hanya menunjukkan beberapa Tintoys yang saya dapatkan di lokal pasar. Yang ini kebetulan saya dapatnya dari teman yang kebetulan belanjanya di museum di Toys Club ini yang berada di Tokyo, kalau nggak salah ya. Nah, jadi memang satu hal lagi yang kita perlukan dalam menentukan daripada Tintoys adalah kita harus memiliki referensi daripada Tintoys. Saya menunjukkan dua referensi yang cukup menarik tentang Tintoys, yaitu pertama itu adalah 1000 Tintoys. Ini dulu buku sempat dijual di Indonesia dengan harga di kisaran sekitar 200 ribuan ya waktu itu, khususnya di jaringan toko Kinokuniya. Cuman sekarang sepertinya toko buku tersebut sudah nggak ada. Jadi ini adalah 1000 Tintoys yang full color. Jadi cukup menarik untuk sebagai referensinya. Dan ini semua adalah Tintoys yang dalam istilahnya bukan repro, semuanya original. Untuk harga sudah mungkin sudah sangat tidak terjangkau lah buat ukuran kolektor yang biasa bermain di di diecast ataupun di jenis mobil-mobilan yang biasa, karena waduh harganya bisa dicek di eBay ataupun di marketplace yang ada. Ini untuk mainan Jepang. Nah, untuk mainan Cina, karena ada juga buku tentang The Chinese Toys. Kebetulan ini hanya buku volume 1 dan sepertinya pihak pihak penerbit ataupun pengarangnya dia tidak sempat membuat buku ini menjadi seri yang kedua, karena memang mungkin ada keterbatasan yang dimiliki oleh saudara Marvin Chan. Ini adalah orang Singapura. Yang hebatnya lagi, hampir 95% ataupun bahkan hampir 100% isi dari buku ini adalah dia dapatkan mainannya di sepanjang Pantura. Karena waktu itu saya pernah dengar suatu cerita di era pertengahan tahun 90 ataupun awal tahun 90-an, ada seorang kebetulan yang membantu beliau ini dalam hunting mainan di pasar-pasar yang ada di jalur Pantura. Dia mengatakan hampir satu mobil Toyota Kijang pada saat itu berisi dengan semua Tintoys yang ada di Indonesia. Istilahnya yang pernah dijual di Indonesia dibeli sama dia dan dia jadikan
ini sebagian daripada item-item yang dia dapatkan di Indonesia. Saya akan tunjukkan beberapa halaman. Ini kebetulan tahun 2000 ya, ini ada tahunnya. Bisa lihat beberapa item-item yang mungkin buat teman-teman yang ada di Indonesia ini cukup familiar kita lihat, karena memang seperti yang saya jelaskan tadi, kebanyakan daripada isi dari buku ini adalah dia dapatkan di seputar pantai utara Jawa, atau bisa jadi juga temannya dia yang belanja di Indonesia, kemudian temannya mensuplai kepada sang penerbit ataupun sang pengarang pembuat buku ini, dan tanpa mention bahwa item-item ini mereka dapatkan di toko-toko mainan sepanjang jalur Pantura. Seingat saya begitu cerita daripada teman saya. Jadi memang isi buku ini adalah mainan yang hampir umum kita lihat, khususnya buat anak-anak era 80-an ya mungkin ya, ataupun 70-an akhir. Item-item ini adalah yang cukup familiar untuk dilihat ataupun dimiliki oleh para penggemar mainan kaleng ini. Demikian yang bisa saya sharekan tentang tips tentang membeli ataupun mencari mainan daripada mainan kaleng atau Teen Toys. Sampai ketemu di sharing bersama Toyspediana dan Dekespediana berikutnya.